Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan kami, BPS Kota Batam. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana biasa, di awal bulan, kami akan menyampaikan perkembangan terkini tentang indeks harga konsumen, atau yang biasa kita kenal dengan inflasi, ya, perubahan angka inflasi. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang perkembangan inflasi di bulan April tahun 2026. Pada bulan April tahun 2026 terjadi perubahan indeks harga konsumen menjadi 112,77 poin. Dengan inflasi bulanan adalah sebesar 0,51%. Dan selanjutnya, untuk inflasi tahun kalender year to date di Batam pada April 2026 adalah sebesar 0,99%. Untuk inflasi year on year-nya di angka 3,26%. Kalau kita lihat untuk di Provinsi Kepulauan Riau sendiri, maka terjadi inflasi sebesar 0,43% dan inflasi tahun kalendernya adalah sebesar 0,86%. Kalau untuk inflasi year on year-nya di angka 3,06%. Kalau kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran secara mantuman, maka dapat dilihat pada tayangan bahwa yang memberikan andil dan inflasi cukup besar di bulan April secara mantuman adalah dari transportasi dengan inflasi sebesar 2,66% dan andilnya sebesar 0,36%. Kemudian disusul dari penyediaan makanan dan minuman restoran dengan inflasi sebesar 2,01% dan andil inflasinya adalah sebesar 0,19%. Sedangkan untuk beberapa kelompok lainnya, seperti makanan, minuman, dan tembakau, mengalami deflasi 0,09%. Begitu juga halnya dengan perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang dari beberapa waktu yang lalu selalu mengalami inflasi. Pada bulan April tahun 2026 mengalami deflasi sebesar 1,17%. Kemudian selanjutnya adalah tentang 10 komoditas yang memiliki andil inflasi atau deflasi terbesar secara mantuman di bulan April tahun 2026 adalah yang memberikan sumbangan inflasi komoditasnya antara lain angkutan udara, nasi dengan lauk, telepon seluler, ikan layang atau ikan benggol, angkutan laut. Hingga yang ke-10 adalah tulang sapi. Itu adalah 10 komoditas yang memberikan andil inflasi terbesar secara mantuman untuk April. Sedangkan untuk yang memberikan deflasi, 10 komoditasnya antara lain adalah yang pertama emas perhiasan, cabai merah, cabai rawit, kacang panjang, ketimun. Dan untuk yang ke-10 adalah cabai hijau. Itu adalah 10 komoditas dengan andil deflasi terbesar secara mantuman di bulan April tahun 2026. Selanjutnya adalah kita lihat berdasarkan kelompok pengeluaran untuk inflasi secara year on year. Secara year on year dapat kita lihat bahwa yang paling besar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan inflasi sebesar 12,48%, di mana andilnya adalah sebesar 0,83%. Disusul dengan inflasi transportasi sebesar 4,53% dan andilnya adalah sebesar 0,63%. Kemudian inflasi yang cukup besar lagi adalah di makanan, minuman, dan tembakau. Di inflasinya sebesar 2,66% dengan andil sebesar 0,77%. Di dalam 11 kelompok pengeluaran ini yang mengalami inflasi cukup besar juga adalah antara lain adalah penyediaan makanan, minuman, dan
restoran, di situ ada 5,78%. Kemudian dari sisi kesehatan, kelompok kesehatan adalah 2,73%. Kalau kita lihat 10 komoditas dengan andil inflasi atau deflasi terbesar secara year on year pada tahun 2026, April 2026 tepatnya, maka kita lihat untuk 10 komoditas yang memberikan andil terbesar di bulan April adalah inflasi, emas perhiasan, angkutan udara, nasi dengan lauk, daging ayam ras, beras, hingga ke tulang sapi. Kemudian untuk yang memberikan deflasi terbesar, 10 komoditasnya antara lain adalah cabai merah, santan segar, bawang merah, bawang putih, udang basah, dan sampai wortel di sini. Yang terakhir yang 10. Itu adalah 10 komoditas yang memberikan andil inflasi maupun deflasi terbesar secara year on year pada April 2026. Secara ringkas dapat kami sampaikan bahwa pada April tahun 2026 di Kota Batam terjadi inflasi mantuman sebesar 0,51%, inflasi year to date-nya sebesar 0,99%, dan inflasi year on year-nya sebesar 3,26%. Untuk penyumbang inflasi bulan April tahun 2026 secara mantuman adalah kelompok transportasi, di mana andilnya adalah sebesar 0,36%, dan penyumbang utamanya adalah angkutan udara dan angkutan laut. Untuk penyumbang utama inflasi bulan April 2026 secara year on year, ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya, di mana andilnya adalah sebesar 0,83%, dan di mana komoditas penyumbang utamanya adalah emas perhiasan. Kemudian makanan, minuman, dan tembakau, di mana andilnya adalah 0,77%, yang komoditasnya dipegang oleh daging ayam ras, beras, dan sigaret kretek mesin. Dan kelompok terakhir yang sebagai penyumbang utama 3 kelompok tadi adalah kelompok transportasi, di mana andilnya adalah sebesar 0,63%, dengan komoditasnya adalah angkutan udara. Baik, sebelum kami akhiri rilis pada kesempatan kali ini, kami juga ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan di BPS. Yang pertama adalah Badan Statistik secara nasional akan melakukan survei digital wisatawan, di mana mekanisme survei ini adalah melalui SMS. Jadi Bapak Ibu yang nantinya melakukan perjalanan secara otomatis akan menerima SMS ajakan untuk mengisi survei, yaitu adalah survei wisatawan Nusantara maupun wisatawan nasional. Dan isiannya nanti akan tergabung atau terhimpun di server BPS, yang mana nanti hasilnya akan dihitung untuk memperoleh angka wisatawan Nusantara. Survei ini akan di-blasting oleh beberapa provider seperti Telkomsel, Indosat, maupun XL. Kami mohon agar Bapak Ibu dapat membantu untuk mengisi survei tersebut yang nantinya akan dikirimkan melalui SMS ke HP Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya, selain survei digital wisatawan, BPS pada tahun ini juga melakukan sensus ekonomi, atau tepatnya pada bulan Mei ini sudah dimulai pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Sensus ini dilakukan di seluruh Indonesia dan di Kota Batam khususnya untuk semua masyarakat dan pelaku usaha, mulai dari yang kecil sampai usaha besar. Kami harap dukungannya baik dari stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, pemuka setempat, instansi, maupun masyarakat, serta para pelaku usaha untuk dapat mensukseskan kegiatan sensus ekonomi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.